Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Abdul Razak, Razak Berbagi Sesama, dengan judul Tutorial 7 Analisis Partial Square Variabel Moderasi. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagaimana mengolah data kerangka konsep dengan menggunakan variabel moderasi. Nah, sebelum saya masuk ke dalam praktek variabel moderasi, perlu saya jelaskan bahwa pada contoh kasus kali ini saya menggunakan dua variabel X, yakni kompetensi dan independensi, kemudian satu variabel Y, kualitas audit, dan karakteristik individu sebagai variabel moderasi. Nah, jadi keseluruhannya ada 4 variabel, di mana karakteristik individu set ini sebagai variabel moderasi. Perlu saya jelaskan bahwa variabel moderasi itu adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel. Seperti contoh pada konsep ini, bahwa penelitian ini ingin melihat bagaimana karakteristik individu ini memperkuat atau memperlemah pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit dan independensi terhadap kualitas audit. Nah, kasusnya seperti itu. Kemudian nanti output yang kita akan hasilkan itu akan seperti ini. Ada penambahan variabel moderating effect 1 dan moderating effect 2. Jadi sesungguhnya variabel moderasi itu adalah variabel interaksi, menginteraksikan antara variabel moderasi dan variabel independen atau variabel kompetensi ini. Jadi kalau kita lihat indikatornya, ini adalah memperkalikan. Jadi misalnya DM1 kali KOA1, berarti ini DM1 dikali KOA1. Begitu seterusnya, DM2 dikali KOA1, DM3 dikali KOA1. Jadi seluruh indikator diperkalikan. Nah, itulah yang disebut sebagai moderasi atau variabel interaksi. Begitu juga dengan efek kedua, jadi interaksi antara karakteristik individu ini sebagai variabel moderasi dan kompetensi. Nah, mungkin seperti itu penjelasan kasus. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana menyelesaikan praktek dengan menggunakan partial square. Jadi saya sudah mempersiapkan data nanti yang akan kita gunakan di dalam menyelesaikan. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa untuk kompetensi ada 2 indikator, KOA1 dan KOA2. Sedangkan untuk independensi juga ada 2 indikator, INA1 dan INA2. Kemudian untuk kualitas audit ada 2 indikator, QA1 dan QA2. Dan untuk karakteristik individu sebagai variabel moderasi ada 4 indikator, yaitu DM1, DM2, DM3, dan DM4. Nah, sekarang kita masuk ke pengolahan data PLS. Jadi setelah kita menampilkan layar PLS, kita buka file PLS yang kita berikan nama kasus 2, kasus 3. Ya, kemudian kita klik OK. Nah, lalu kita tampilkan datanya seperti biasa. Kemudian kita buka, lalu klik OK. Nah, sekarang data-data sudah ditampilkan. Jadi di sini ada 94 size atau sampel, kemudian indikator jumlah 10,
dan tidak ada data yang missing. Nah, kemudian kita gambar kerangka konsepnya. Jadi yang pertama untuk variabel kompetensi, ya, kita bawa ke sini. Kemudian variabel yang kedua adalah independensi, kita bawa. Kemudian variabel yang ketiga adalah kualitas audit. Dan yang terakhir variabel moderasi, ya kita simpan di sini. Nah, setelah proses menggambar konsep selesai, kita rapikan susunannya dulu. Ya, kemudian ini kita arahkan ke atas. Nah, lalu kita hubungkan antar variabel. Jadi yang pertama kompetensi ke kualitas audit, kemudian independensi ke kualitas audit. Nah, lalu kita namai, klik kanan baru klik rename, lalu ketik kompetensi atau X1, kemudian OK, klik kanan, rename, nama variabel independensi atau X2, kemudian variabel ketiga adalah kualitas audit atau Y, kualitas audit atau Y. Nah, kemudian yang keempat ini adalah karakteristik individu. Karakteristik individu kemudian kita berikan simbol Z. Oke. Nah, untuk menentukan atau menggambarkan moderasi variabel karakteristik individu, kita hubungkan dulu ke kualitas audit. Nah, kemudian kita membuat variabel moderasi. Jadi cara yang pertama kita lakukan adalah bawa kursor ke variabel kualitas audit, klik kiri, lalu klik kanan. Nah, muncul. Kemudian ini ada add moderating effect, kita klik. Nah, kemudian kita menentukan. Jadi ini ada basic setting. Yang pertama adalah moderate variable. Kita pilih di sini variabel moderasinya, yaitu karakteristik individu. Kemudian independent variabelnya yang pertama kita pilih kompetensi. Nah, kemudian kita pilih produk indikator, lalu klik OK. Nah, ini sudah tampil moderasi yang pertama, artinya interaksi antara kompetensi dan karakteristik individu. Ini kita pindahkan dulu dengan melakukan dragging, ya. Nah, ini bisa kita menampilkan interaksinya dengan cara klik kanan, kemudian klik show indicator select. Ya, jadi semua indikator perkalian antara Z dengan X1 itu akan ditampilkan seperti itu. Nah, kita juga bisa menyembunyikannya, menyembunyikan indikator, bisa juga kita munculkan. Ya, jadi caranya kalau memunculkan atau menghilangkan indikator, klik kanan, kemudian klik hide indikator. Nah, kalau kita memunculkannya lagi, klik kanan, kemudian show indikator select. Nah, selanjutnya kita membuat moderating effect kedua. Jadi caranya kita klik variabel Y, klik kanan, kemudian klik add moderating effect. Kemudian kita pilih moderator variabelnya adalah karakteristik individu. Kemudian independent variable adalah independensi atau X2.
klik produk indikator, kemudian kita klik OK. Nah, jadi ini sudah muncul, sudah tampil variabel moderat kedua, yakni interaksi antara karakteristik individu dan independensi. Ini sama, kita bisa menampilkan seluruh indikatornya atau bisa menyembunyikan. Nah, setelah permodelan selesai, selanjutnya kita lakukan analisis. Jadi kita ingin membuktikan apakah karakteristik individu ini memoderasi pengaruh antara kompetensi terhadap kualitas audit dan independensi terhadap kualitas audit. Nah, kita lakukan analisis. Jadi pertama klik calculate, kemudian klik bootstrapping, kemudian klik start calculation. Nah, hasil sudah ditampilkan ya. Jadi kita perlebar. Ini sudah ada hasil. Jadi yang pertama, untuk moderating effect pertama, yakni apakah karakteristik individu memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit, itu hasilnya sebesar original sampelnya sebesar 0,108 positif, kemudian nilai p-value-nya 0,470, ini lebih besar dari 0,05, jadi menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Artinya bahwa karakteristik individu memberi penguatan terhadap pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit, namun pengaruhnya tidak signifikan. Kemudian yang kedua, untuk moderasi efek yang kedua, berdasarkan hipotesisnya bahwa independensi, apakah karakteristik individu moderasi pengaruh independensi terhadap kualitas audit. Nah, hasilnya koefisien jalurnya sebesar 0,168. Jadi tetap memperkuat positif, namun nilainya p-value lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan. Jadi memberi efek positif tapi tidak signifikan. Nah, itulah hasil dari bagaimana mengolah variabel moderasi. Nah, di sini juga kita lihat bahwa hubungan langsung antara independensi terhadap kualitas audit itu berpengaruh positif dan nilainya signifikan karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Karakteristik individu ke kualitas audit juga positif tapi tidak signifikan. Dan yang terakhir, kompetensi terhadap kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan. Dan itulah kesimpulan dari pada pengolahan variabel moderasi. Dan jika ada hal-hal yang belum dimengerti, silahkan komen di bawah. Dan bagi Anda yang ingin merequest video untuk kasus PLS, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.